Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 12. Dinar. Panggil Cindy menyusul Dinar yang baru saja masuk ke dalam kantor. "Kamu sudah datang?" tanya Dinar seraya tersenyum. "Dinar, kamu sedang bertengkar dengan Damar. Kenapa dia enggak nyapa kamu?" Cindy tampak heran saat dirinya dan Dinar berpapasan dengan Damar di lobi. Tapi Damar bersikap acuh, tak sama sekali menyapa mereka berdua. "Apa karena dia sekarang sudah menjadi presdir?" sambung Cindy menerka-nerka. Mengingat Damar sekarang adalah seorang CEO, bisa saja membuat sikapnya menjadi lebih angkuh. "Aku harus memulai pekerjaanku." Dinar memilih mengalihkan pembicaraan, bergegas duduk di meja kerjanya. Sepanjang hari itu merasa tidak enak badan. "Pusing sekali," gumamnya seraya memijat pelan pelipisnya. Tubuhnya pun terasa sangat lemas. Telepon di sisinya berdering. Dinar bergegas mengangkatnya. "Dinar, bawa laporan yang kemarin kamu kerjakan," perintah Damar di balik telepon. "Baik." Dinar pun bergegas ke ruangan Damar. "Ini laporannya." Meletakkan berkas tersebut di meja. "Apa kamu sakit?" melihat Dinar yang berdiri di sisinya dengan wajah pucat. "Tidak, aku tidak apa-apa." Damar memeriksa dengan teliti pekerjaan Dinar. Sedang Dinar yang merasa kepalanya kembali pusing memijat pelipisnya pelan. Dinar mengerjapkan matanya berulang kali, merasa pandangannya semakin kabur. "Kamu tidak apa-apa," seru Damar menahan tubuh Dinar yang mulai sempoyongan. Pandangan mereka saling bertemu. Damar menatap khawatir gadis di hadapannya itu. Sedang Dinar seakan terpana melihat bola mata Damar yang kembali menatapnya hangat. Tatapan yang sudah lama dirindukannya. "Aku tidak apa-apa." Dengan wajah bersemu, Dinar segera beranjak dari tubuh Damar yang masih menopang tubuhnya. "Lebih baik kamu istirahat saja kalau tidak enak badan," ujar Damar berusaha terlihat tenang walau sebenarnya ia pun sedikit salah tingkah. "Saya tidak apa-apa, saya permisi." Dinar menundukkan sedikit wajahnya yang masih merona, dan bergegas keluar dari ruangan tersebut. Suasana kantor sore itu sudah sepi, hanya menyisakan Dinar yang masih berkutat dengan laptop di hadapannya menyelesaikan pekerjaannya yang menumpuk. Sampai langit di luar tampak sudah sangat gelap, Dinar berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Dinar bergegas keluar dari kantor, menunggu taksi yang melintas. Sudah 15 menit ia berdiri di depan area kantor, namun tak kunjung ada taksi yang melintas. Kepalanya pun kembali terasa pusing. Dinar yang masih berdiri dikagetkan suara klakson hanya tertuju padanya. Mobil berwarna hitam itu kini berhenti di sisinya. "Masuklah, nanti kamu bisa pingsan di jalan," ujar Damar setelah menurunkan kaca mobilnya. "Tidak usah, aku menunggu taksi saja. Jangan membantah, atau aku akan memotong gajimu," ancam Damar yang langsung membuat Dinar menciut dan masuk ke dalam mobilnya. Sepanjang perjalanan Dinar terus memalingkan wajahnya ke arah jalan. Sedang Damar tampak fokus menyetir, tak ada percakapan di antara keduanya. "Terima kasih." Dinar melepas sabuk pengamannya saat mobil tersebut berhenti di pelataran apartemennya, lalu bergegas keluar. "Aku akan mengantarmu." Damar mengejar langkah Dinar lalu memapahnya ke dalam apartemen. Melihat langkah kaki Dinar yang makin terlihat sempoyongan, Dinar hendak menolak pertolongan Damar. tapi merasakan pandangannya mulai kembali buram. Dinar pun membiarkan Damar memapahnya. Mereka menaiki lift dan melewati beberapa kamar apartemen. Sepanjang jalan itu pula Dinar kembali merasakan desiran hangat saat telapak tangan Damar menyentuh kulit lengannya. "Dinar," seru seorang wanita saat langkah kaki keduanya hendak sampai di kamar Dinar, membuat mereka terlonjak kaget. "Mama,
Papa, betapa terkejutnya Dinar melihat kedua orang tuanya tengah berdiri di dekat pintu. Seketika itu juga Damar melepaskan tangannya dari lengan Dinar. Kamu, seru Pak Hartoyo merasa terkejut sekaligus tak percaya, melihat wajah Damar yang kini kembali muncul di hadapannya. Dinar, kenapa kamu bersama dia? Gitu juga Bu Anita yang langsung mendelik kaget, melihat calon menantu yang sudah mengecewakannya. Dinar, sini. Bu Anita mendekat segera menarik lengan Dinar menjauh dari Damar. Beraninya kamu mendekati putri saya lagi, ujar Bu Anita memasang wajah murka. Damar hanya mengerutkan keningnya tak mengerti. Apa saya pernah bertemu dengan kalian? Tanyanya, menatap bingung ke arah kedua orang tua Dinar. Apa katamu? Perkataan Damar justru membuat Bu Anita semakin meradang. Dinar, dia ini semakin kurang ajar. Pak Hartoyo yang juga kesal segera mengambil ancang-ancang untuk menamparkan wajah Damar. Tenang Pak, tenang. Dengan cepat Dinar segera melerai. Pak Damar, sebaiknya Anda pergi, ucapnya pada Damar yang masih memasang wajah bingung. Damar pun bergegas pergi walau menyisakan pertanyaan di benaknya. Kesalahan apa yang sudah dibuatnya sehingga orang tua Dinar tampak sangat membencinya. Pah, Mah, masuklah. Dinar segera meminta orang tuanya masuk ke dalam. Jadi nih alasanmu ingin bekerja di luar kota, ingin bersama pria brengsek itu lagi, omel Pak Hartoyo. Duduk di sofa berusaha menormalkan kembali detak jantungnya yang berpacu cepat karena emosi. Dinar, kenapa kamu seperti ini? Timpal Ibu Anita dengan wajah sedihnya. Tenang, Dinar bisa menjelaskan ini. Dinar pun duduk di sofa, mencoba menenangkan kedua orang tuanya yang meradang. Di hari pernikahan itu Damar mengalami kecelakaan dan amnesia. Amnesia? Iya Pak, Mah, jadi sampai saat ini pun Damar belum bisa mengenali Dinar. Dinar mencoba menjelaskan. Amnesia? Omong kosong apa lagi nih? Balas Pak Hartoyo yang justru tersenyum kecut mendengar ucapan putrinya. Benar Dinar, itu hanya akal-akalan Damar saja agar tak disalahkan olehmu. Timpal Bu Anita yang juga tak percaya dengan ucapan Dinar. Pah, Mah, Dinar enggak bohong. Damar benar-benar amnesia, dan ini perbuatan Tiara. Dinar tetap berusaha menjelaskan. Walau Dinar mengerti luka yang Damar torehkan pada orang tuanya cukup dalam dan tak mudah terhapus. Sudahlah Dinar, lebih baik kamu berhenti bekerja dan kembali ke rumah, ujar Bu Anita tak ingin Dinar dekat kembali dengan Damar. Benar itu Dinar. Pak Hartoyo pun setuju. Sampai terdengar suara ketukan pintu. Dinar buru-buru beranjak dari duduknya untuk membuka pintu. Darwin, kamu sudah pulang? Siapa Dinar? Tanya Ibu Anita penasaran. Kamu, sedikit terkejut melihat Darwin. Tante, gitu Darwin yang terkejut melihat kedatangan orang tua Dinar. Tante kapan datang? Darwin pun segera mencium punggung tangan Bu Anita. Baru saja, jadi kamu tinggal di sini juga? Tanya Bu Anita seraya tersenyum ramah. Tentu ia mengenal Darwin. Pria itu yang setia menemani putrinya saat Damar menghilang. Ya kebetulan apartemenku tak jauh dari sini. Ayo masuk. Tidak usah tante, saya hanya ingin memberikan ini pada Dinar. Damar menyodorkan makanan cepat saji pada Dinar. Makasih ya. Dinar tersenyum simpul. Nak, Darwin ini baik sekali, puji Ibu Anita. Tak lama Darwin pun pamit. Dinar, lebih baik kamu menikah dengan Darwin. Dia lelaki yang baik, ujar Ibu Anita. Gitu Dinar menutup pintu. Tidak Mah, Dinar belum bisa menikah dengannya, tolak halus Dinar. Darwin memang sosok pria baik yang selama ini menemaninya. Namun Dinar sampai saat tak menyimpan perasaan apapun pada pria itu. Tapi Dinar istirahat dulu ya Mah, sela Dinar sebelum berdebat lebih panjang dengan ibunya itu.